Maaf. Ya, jadi Bu Tuti kalau nambahkan di fi'il madhi berarti pakai kata mabni gitu ya. Ya. Jadi yang ada istilah masuk, marfu, majzum Oh itu khusus iya, mudhari. mabni, Kalau fi'il amr sama fi'il madhi berarti berlaku istilah mabni. Ya. mabni, ala Ya. fathi gitu. Oh ya. Nah, nanti kalau fathah berarti al fathi, kalau dhammah berarti al dhammi, kalau sukun berarti ala sukun. Yang penting fi'il madhi itu semuanya mabni. Nanti juga fi'il amr juga sama, semuanya mabni. Ya. Kalau Apa huruf, artinya mabni, Pak? Fi'il amr kata kerja perintah yang seperti ijlis gitu ya. Ijlis, iqra, ya. Nah itu berarti fi'il amr mabni ala sukun. Jadi kalau sa'a ini ala sukun Pak Ustaz. Oh, kalau sa'a di sini masih dianggap alal fathi karena nanti dia pakai alif di situ belakangnya. Nanti dia punya penjelasan tersendiri. Jadi sebetulnya yang ada ilat-ilatnya ini nanti dikhususkan ya. Ya, dikhususkan di situ. Ya, nanti istilahnya begini. Ya, muqaddar di situ. Ya. Jadi nanti ada istilah muqaddar di situ terkait dengan apa asa gitu ya, atau terkait dengan fil-fil yang belakangnya ada ilatnya. Nanti ini kan kita sudah mau selesai, tinggal 2 judul lagi ya. Nanti di judul pertama di buku 2, nah itu nanti akan ada pembahasan itu di sana. Ya, jadi nanti namanya ada fi'il mu'tal akhir gitu ya. Jadi fi'il yang belakangnya ilat-ilat itu. Seperti yang kita pakai PR itu sa'a gitu ya. Ya, jadi nanti sa'a ini sementara masih alal fathi, nanti ada tambahannya dalam penjelasan ketika kita sudah masuk di buku 2. Ya. Iya. Jadi Ya. mansubun nggak perlu ya Pak ya? Ala Oh fathi tidak, aja. jadi masuk marfu majzum itu hanya untuk mudhari saja. Kalau untuk madhi dan amr semuanya berlaku mabni. Gitu ya. kalau huruf kan juga mabni tapi nggak disebutin ya. Betul. Mabni. Ya, kalau harfu juga mabni. Nanti boleh disebut sesuai dengan harokatnya. Ya, kalau misalnya fa berarti mabni al fathi gitu ya. Ya, nanti kalau ila yang panjang itu berarti mabni ala sukun gitu ya. Kenapa begitu ya Pak? Oh ya, jadi kalau mabni ini kan tetap ya. Jadi memang keadaannya tetap kalau untuk harfun, fi'il madhi dan fi'il amr. Jadi harokatnya itu tetap. Jadi dia berubah itu hanya mengikuti irama domir. Contohnya begini ya. Jalasa ketika jadi jamak kan jalasu. Jalasa tadinya sah harokatnya fathah. Ketika jalasu dia jadi domah karena ngikuti irama wawu gitu ya. Ya. Kalau jalasta, jalastu, nah karena bertemu dengan domir-domir di situ sehingga dia jadi sukun gitu ya. Jadi dia tetap mabni, dia berubah harokatnya ngikuti irama. Tapi kalau untuk fi'il mudhari dia marfu, mansub, majzum. Nah, itu karena situasi dan kondisi yang menyebabkan dia mansub, majzum dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti fi'il mudhari nanti masuk di istilah mu'rab. Jadi mu'rab itu yang dia tidak tetap, yang bisa berubah dari dhammah, fathah, sukun gitu ya. Kalau fi'il madhi dan amr memang dia tetap selalu. Tapi kenapa kok bisa berubah juga ya harokatnya ya kalau dia tetap gitu ya. Nah, dia berubah hanya karena mengikuti situasi saja. Kayak tadi kita dapati bertemu waw kata jamak jalasu jadi berubah dhamma. Jalasta bertemu dengan tak domir tak jadi dia berubah jadi sukun gitu ya. Ya, jadi dia tetap disebut dengan mabni. Jadi tetap ya. Jadi fi'il madhi, amr dan harfun itu tetap. Nah, jadi kedudukannya itu tetap selalu. Ya, misalkan kita ada fi ya akan fi terus gitu ya. Fi ya seperti itu di kalau kita ada bi billah bi ya bi terus ya nggak bisa diubah jadi ba atau bu gitu ya. Jadi yang mabni ini kalau dia berubah harokatnya nanti jadi salah ya. Jadi kalau dia berubah harokat hanya mengikuti irama dari huruf yang ada di dekatnya ya. Ya, ya itu insya Allah terkait dengan istilah mabni gitu ya. Yang nanti ada penjelasan tersendiri, nanti ada pembagian mabni dan mu'rab begitu ya. Ya, cuma DPR kita kemarin sebetulnya kalau disebut fi'il madhi saja sudah cukup ya. Karena ada nyebut masuk jadi yang tadinya agak salah gitu ya. Ya. Jadi kalau fi'il madhi saja doang salah gitu ya.
benar gitu ya. Tapi ketika ada masuknya jadi salah gitu. Ya, ya. Ya, nah itu. Ya, Gara-gara Mbak, masuk jadi salah. Ya, gara-gara ditambah masuk jadi salah gitu ya. Ura-ura aja Nggak pakai mau. masker dulu. Kalau terkait dengan topiknya memang nanti kita masuk di topik itu di buku berikutnya. Ya, ini kan kita sudah di topik ini kedua dari belakang ya. Ya, nanti habis Jarul Ismi ini tinggal ada satu topik lagi. Jadi buku 2-nya sudah dipersiapkan gitu ya. Boleh siap-siap cari buku 2 yang sudah Ya. ada, berarti nanti Sudah ada, tinggal tapi lanjut harus saja. dicari dulu Pak Ustadz di mana naruhnya, udah lama dibeliin sama Buken. Oh ya. Nah, Nanti yang ini sudah ada berarti tinggal keduanya nyari. waktu itu udah ada kan ya? Ya, Udah. nanti tinggal nyari saja di mana naruhnya. Kalau yang fotokopian diperbesar ada. Nanti Oh, sudah ya, saya ya, ya. perbesar. Yang bukunya yang lebih bagus, harokatnya yang lengkap. Ini Al-Qur'annya belum, Bu, bukan. Al-Qur'annya. Oh, Al-Qur'annya ya nanti saya pesankan. Iya, Terima kasih sebelumnya. terima kasih. Bukan itu luar biasa. Iya. Dermawan. Itu. Ya. Oh, Ya, itu insya Allah terkait dengan PR ya. Nah, kalau ini yang punya Bu Husna isinya itu sudah mantap gitu ya, karena sudah isinya pernah sudah pakai buku-buku belajar, di situ. Pak. Ya. Dulu saya tahun 13 sudah pernah belajar dengan Bapak buku kedua, dua Hmm. bab. Jadi saya ingat. Jadi bukan Hmm. hanya wahyu, Pak. Ya. Daya ingatnya luar biasa. Ya. Enggak juga, kebetulan. Kebetulan, Mana itu ada lalu terus, kebetulan. mana? oh ya ya. Perasaan kelas kita juga udah belajar, Putri, cuman nggak lupa, nggak bukan lupa, nggak ingat gitu. Kalau kita kan ingat, kalau kita nggak ingat. Ya, luar biasa. Belum Bu, kita belum belajar Bu. Di catatan saya nggak ada. Bu, Mas Bar. Nggak tahu lah, mungkin rasanya Mami itu udah dulu kok. Abnia udah belajar, tapi khusus Iya. yang bab sampai bab 2-nya tuh kita baru sampai naat waktu itu. Itu naat itu tanggal 20 bulan 2 tahun 2013. Tuh kan, ini satu lagi hebat luar biasa. Naat kata sifat itu yang terakhir kita belajar itu. Catatannya itu. Sudah. Orang belajarnya dari 2004 sebelum saya ke Bontang. Sekarang Oh, udah berapa tahun. Saya belajarnya tahun 12 bulan Oktober. Ada buku-buku PR-nya itu masih ada tanggalnya. Jadi saya masuk bulan Oktober tahun 12. Bapak Ibu semua, yang Saya penting prosesnya yang dinilai Allah, istiqomah dalam Iya. itu. Bisa enggaknya itu yang kedua. Yang dinilai prosesnya sama usahanya, istiqomah dalam proses. Iya. Ya, Pak Bu, sekali Pak. Bu, Ya. ini Busna dulu kelasnya lebih para tinggi dari saya. pada kita kan Pak Maswar. Gimana? Busna yang siang kan, yang jam 2 kan? Iya, iya. Bukan, Ya, bukan ini buku Ya. yang saran saya tanggal 31/07/2004. Oh, Saya Berapa? udah nggak tahu di mana. saya nggak mau ganti-ganti karena banyak coret-coretannya. Iya. Iya. Catat saja masih ada. Udah lanjut. Tahun Ya. Nah, kita sekarang masuk di ayat 5 dari surah Al-Kahf ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan dari ayat 5, malahum bihi min ilm, Pak Mazwar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malahum bihi, tidaklah bagi mereka dengannya, min ilmi walali abaihim, dari ilmu, dan tidak juga bagi bapak-bapak mereka. Jadi mereka tidak punya ilmu dan juga bapak-bapak mereka begitu. Kaburas kalimatan, alangkah besar dan jeleknya perkataan, takhruju min afwahihim, keluar dari mulut-mulut mereka, in taquluna illa kadzaba,
Ini jika harusnya ya, jika tidaklah kecuali Iya. kadzibah dusta yang keluar dari mulut mereka. Iya. Malahum bihi min ilmin. Mereka tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Wala li abaihim, begitu juga dengan nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan, ya, jadi amat buruk atau sungguh buruk kalimatan kata takhruju min afwahihim, yang keluar dari lisan-lisan mereka itu. Nah, apa itu kata-kata buruk yang keluar dari mereka? Di ayat sebelumnya, ayat 4, mereka mengatakan Allah punya anak di situ ya. Nah, itu adalah kaburat kalimatan, kata yang terburuk yang diucapkan manusia. Jadi kalau ada manusia mereka berkata bahwasanya Allah atau Tuhan itu punya anak, berarti itu kalimat terburuk yang keluar dari lisan mereka. Ya. Iyaquluna illa kadziba, tidaklah mereka berkata kecuali kebohongan. Jadi itu bohong belaka gitu ya. Jadi yang mengatakan Allah punya anak, Tuhan punya anak, maka mereka dipastikan bohong. Ya, dan Allah sebut kaburat kalimatan. Ini kalau kita kembali pada kata dosa di situ, dosa yang besar ya. Karena kata kabura Allah sebut dengan kaburo ya. Jadi amat besar dosanya. Makanya boleh diterjemah dengan amat besar ya. Kaburat kalimatan, amat besar dosanya kata-kata yang keluar dari lisan-lisan mereka itu, gitu ya. Nah, jadi bisa ditambahkan itu amat besar dosanya. Ya, meskipun tidak ada kata-kata dosa di situ, tapi karena kabair itu termasuk dosa-dosa besar ya. Jadi kalau Allah sebut dengan fi'il madhi kaburat, berarti amat besar dosanya kata yang keluar dari lisan-lisan mereka. Ya, jadi seorang muslim yang beriman, mereka mesti hati-hati jangan sampai keluar dari lisan mereka kata-kata syirik seperti itu ya. Ya, karena akan sangat berbahaya. Allah sebut itu kaburat kalimatan ya. Ya, jadi kalau ada orang yang pernah menyebutkan mungkin dia terpleset dan seterusnya, maka dia harus segera bertaubat pada Allah ya. Kalau Allah sebut dengan kaburat kalimat, berarti ini berbahaya bagi yang bersangkutan. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 6. Ayat 6, Bu Linda, fala'allaka bakhi'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka, maka barangkali engkau orang-orang yang mencelakakan dirimu sendiri, ala asarihim, atas perbuatan mereka, illam yu'minu, jika tidak mereka beriman, bihazal hadisi asafa, kepada ini perkataan sangat menyesal. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsak, dan boleh jadi atau bisa jadi engkau ya Muhammad ya bakhi'un nafsaka, mencelakakan dirimu sendiri. Ya, mencelakakan diri sendiri ini karena kesedihan Rasulullah ya. Jadi artinya Rasul tidak boleh sedih larut dalam kesedihan ketika mendapati ada orang-orang yang berkata begitu, karena nanti akan bisa menghancurkan diri. Jadi Rasul tetap semangat ya. Ala atharim, atas bekas-bekas mereka, ini maksudnya atas perbuatan mereka, boleh juga diterjemahkan atas kebohongan mereka. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, jikalau mereka tidak beriman terhadap perkataan ini atau terhadap kitab ini atau terhadap Al-Qur'an ini. Iya. Ya, jadi memang pasti akan menyedihkan ya, menyedihkan sekali bagi utusan Allah yang Allah perintahkan untuk memberikan tabsyir, kabar gembira dan tanzir peringatan, tapi kemudian mereka bahkan menyekutukan Allah ya, dan yang keluar dari lisan mereka adalah kaburat kalimat, kata yang amat buruk di situ ya. Ya, pasti seorang Rasul akan merasakan kesedihan yang luar biasa, tapi Rasul tidak boleh larut dalam kesedihan oleh Allah ya. Nanti kalau larut dalam kesedihan maka menghancurkan diri sendiri. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita semuanya ya, bahwasanya apa yang kita rencanakan gitu ya, apa yang kita dakwahkan, ya, apapun di antara aktivitas yang kita lakukan. Nah, kemudian ternyata penolakannya ternyata bahkan seperti yang dijelaskan, digambarkan pada ayat ini ya. Iya, jadi mereka bukan menerima, tapi bahkan malah menentang dengan mengatakan Allah itu punya anak, gitu ya. Ya, jadi artinya betapa kesedihan yang luar biasa. Tapi seorang muslim yang beriman, mereka tidak boleh larut dalam kesedihan. Yang mereka tidak boleh hancur dengan kata-kata itu. Ya, jadi meskipun mereka tidak beriman, tapi muslim tidak boleh hancur dengan kata-kata itu ya. Jadi tetap kembali pada niat awal, bahwa niat awalnya adalah memberikan tabsyir dan tandir
kabar gembira dan peringatan. Jadi yang punya hidayah Allah yang punya ya. Jadi misalkan begini, nah, kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya, melakukan amar ma'ruf di situ, mengingatkan seseorang ya, atau nahi mungkar di situ ya, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kita mengingatkannya ya. Nah, itu tentunya potensinya macam-macam ya, dampak yang ditimbulkan bisa macam-macam. Ya, boleh jadi orang itu menerima dengan sukarela dan boleh jadi ada yang menentang di situ ya. Ya, nah ketika menentang jangan sampai kemudian itu menghancurkan kita ya. Nah, boleh jadi ada orang yang kemudian sedihnya berlarut-larut ya, karena dia merasa mungkin perasaannya macam-macam gitu ya. Ya, jadi karena tidak seperti dengan apa yang direncanakannya. Jadi yang dia rencanakan seakan-akan mulus-mulus saja, tetapi ternyata ada pertentangan yang sangat dahsyat gitu ya. Ya, nah di situ seorang tidak boleh hancur, tidak boleh larut karena itu. Ya, meskipun mereka tidak mengimani gitu ya. Ya, jadi kalau kita kembali pada fatwa MUI yang baru ini terkait dengan pengucapan kata selamat dan seterusnya gitu ya. Ya, nah itu pasti orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan memburu habis di situ ya. Ya, jadi orang-orang yang mereka dijadikan target itu, ya, berarti mereka mesti istiqomah di jalan Allah ya. Mereka tidak boleh sedih, tidak boleh larut ya, karena memang akan seperti itu yang dihadapinya. Ya, ini kan dalam rangka menyelamatkan tauhid ya. Kalau tidak ada ketegasan berbahaya. Jadi kenapa kok itu mesti diumumkan di situ ya? Mesti dikeluarkan karena anak-anak muda sekarang tidak hanya yang milenial ya, yang zilenial ini juga berbahaya di situ ya. Mereka ini kan belum tentu belajar tauhid sesuai dengan urutannya. Boleh jadi mereka ini sudah mendapati sebuah materi yang sebetulnya belum layak untuk dia konsumsi di situ ya. Nah, tapi sudah dikonsumsinya sehingga kemudian terjadi ketimpangan dalam pemahaman di sana gitu ya. Ya, dan ketika kita dapati fatwa itu berarti menunjukkan untuk bisa menyelamatkan umat di situ ya. Ya, karena situasi dan kondisi umat ternyata mereka sudah liar di situ ya, liar sekali, pemahamannya liar di situ ya. Ya, karena itu tadi terkait dengan teknologi, perkembangan teknologi dan itu mesti diimbangi dengan tadi diberikan fatwa untuk bisa mengingatkan gitu ya. Ya, jadi untuk bisa mengingatkan. Ya, nah tentu tidak gampang ya. Nah, itu bisa dibully habis ya. Ya, dan tadi tidak boleh bahu nafsak, tidak boleh hancur ya. Ya, tidak boleh larut dalam kesedihan. Jadi tetap yakin tugas kita semua hanya tabsyir dan tandir ya, memberikan kabar gembira terkait dengan surga Allah dan memberikan peringatan terkait dengan neraka Allah. Ya, jadi kalau semua tetap karena Allah, maka tidak ada kesedihan yang menyelimuti ya. Ya itulah hidup ya, itulah yang namanya menebarkan tauhid dan menyelamatkan umat dari kesyirikan-kesyirikan. Ini bakhiun ini kan kata isim ini Ustaz. Betul, dia isim fa'il dari Isim fa'il. Ya. Fa'ilun. Ya, jadi seperti fa'ilun, isim fa'il ya, fa'ilun. Artinya Ya. tuh seperti apa kata kerja gitu. Oh, boleh, bisa ya. Ya, jadi kita dapati itu nanti namanya begini, al-ismu ya'malu amal al-fi'li. Isim yang dia bisa dimanai seakan-akan dia adalah fi'il. Jadi betulnya isim, tapi ketika diterjemah dalam bahasa kita, itu dia lebih enak diterjemahkan dengan bahasa fi'il di situ ya. Ya, karena tadi untuk memudahkan dalam pemahaman. Tapi bahasa aslinya tetap disebut dengan ismun di situ ya. Ya, nanti seperti halnya begini kita dapati ada isim fa'il yang digabungkan dengan objek di situ dan ternyata isim fa'ilnya itu dia ya'malu amal fi'li seperti fi'il di situ ya. Jadi ternyata dia bisa punya maf'ul bih gitu ya. Ya, kalau di sini bahkan kita tidak mendapati ini bahu nafsak, nah itu nafsa ya. Jadi seakan-akan begini, bahu nafsa, nah, seakan-akan kita dapati nafsanya ini jadi maf'ul bih dari bahu ya. Padahal bahi ini isim gitu ya. Ya, dan itu sangat mungkin kita dapati isim-isim yang ya'malu amal fi'li yang dia berfungsi seperti fi'il. Ya, jadi kalau nafsa di sini kita dapati modelnya seperti itu ya tadi karena isimnya berfungsi sebagai fiil. Ya. Ya, jadi karena bahasa Indonesianya nggak lengkap gitu ya, kan untuk menerangkan itu. Iya. Ya, itu nanti seperti halnya ada istilah masdar gitu ya. Masdar itu ada istilah masdar muawal juga ada ya.
ada masdar sharih, masdar muawwal. Nah, masdar sharih itu masdar sebenarnya dia bentuknya isim, masdar muawwal itu fiil mudhari yang ditambahkan an di depannya, dan itu nanti maknanya dianggap sama di situ ya. Ya, jadi artinya isim, oh ternyata dia bisa punya fungsi seperti fiil. Ya. Ya, jadi kalau misalkan ada istilah dhalimun, huwa dhalimun nafsahu gitu ya. Ya, kalau dhalimun ini orang yang dolim, kalau diterjemahkan dari sisi jenis isimnya di situ ya. Nah, tapi kalau dimaknai nanti dipahami dengan bahasa kita bisa diterjemahkan dia mendolimi dirinya, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 7. Ya, ayat 7 pada inna ja'alna ayat Bu Husna ayat 7. Inna ja'alna ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum wahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di atas bumi sebagai perhiasan baginya, karena kami hendak menguji mereka. Siapa di antara mereka yang lebih baik perbuatannya? Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini zinatan, sebagai perhiasan. Jadi kalau sebagai perhiasan berarti tampak indah di situ ya. Nah, tampak indah laha lina beluahum, agar kami bisa menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya atau yang paling baik perbuatannya. Ya, jadi memang itu ujian dari Allah ya. Allah berikan ujian-ujian yang indah-indah di sana. Ya, hal-hal yang menyenangkan ternyata diharamkan, misalkan ya kita dapati ya kesenangan-kesenangan manusia di situ terkait dengan kecenderungan mereka, Allah bisa haramkan di situ, dan itu bagian daripada bala ya, cobaan yang Allah berikan pada manusia. Ya, jadi kalau kata zina ini nanti bisa bermacam-macam ya. Ya, jadi harta milik orang lain adalah milik orang lain. Nah, jadi sehingga si fulan yang bukan pemiliknya dia tidak bisa mengambilnya meskipun tampak indah itu ya. Atau misalkan punya negara ya, si fulan tidak punya hak terhadap itu meskipun tampak indah. Ya, maka itu untuk mengujinya ya, dalam mereka mengujinya. Ya, nah seperti tambang ini atau yang lain-lainnya ya. Jadi semua yang telah Allah anugerahkan pada bangsa ini ya, terkait dengan modal besar yang telah Allah berikan ya. Ya, tapi ya itu tadi tampak itu zina ya, semua tampak indah di situ. Ya, tampak indah ya. Nah, bagaimanakah manusia mereka bisa lolos dari ujian-ujian yang indah-indah itu? Ya, kalau bukan haknya, maka dia tidak mungkin akan mengambilnya. Kalau bukan miliknya, dia tidak mungkin akan menguasainya dan seterusnya ya. Ya, bahkan termasuk diri kita gitu ya. Diri kita sendiri adalah milik Allah ya. Jadi sehingga kita mesti taat dan patuh pada Allah ya. Apa yang tidak boleh untuk diri kita ini, maka kita akan samina wa ta'na ya. Jadi bukan berarti orang merasa ini kan milik saya sendiri, tidak. Diri kita adalah milik Allah ya. Jadi kalau misalkan Allah melarang merubah tubuhnya dan seterusnya ya. Di situ berarti bagaimanakah seorang itu taat pada Allah ya. Ya, jadi dia tidak berbuat semau-maunya. Ya, kalau misalkan kukunya ditutup dengan kuteks menyebabkan wudhunya tidak. Suara Ustadz hilang, Ustadz. Ada, tapi saya ada dengar. Ya, karena juga tidak bisa dengar. membasahi misalkan sehingga tidak sah wudhunya. Nah, itu kan ketetapan Allah ya. Jadi memang ini diri kita, tetapi diri kita adalah milik Allah. Ya. Jadi seorang tidak boleh jual darahnya gitu ya. Kalau dia menyumbangkan boleh kan begitu ya. Dia tidak boleh jual ginjalnya. Kalau dia mau mendonorkan boleh saja gitu ya.
Ya, apa yang dilarang karena ini milik Allah, meskipun itu diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau dilarang maka kita akan samina wa ta'na. Nah, itu yang kemudian kita dapati bahwasanya Allah jadikan yang ada di muka bumi ini, bahkan diri kita sendiri adalah milik Allah, yang kita akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahnya ya. Apalagi itu Pak Ustadz, ada orang yang pengen jadi seperti anjing itu. Alhamdulillah Iya. ya. Ya, Allah berikan kalau dalam bahasa suratin ya, kita dapati Allah berikan manusia itu, Allah ciptakan fi asni takwim di situ ya. Ya, dalam keadaan yang terbaik ya. Kok ada manusia yang pengen jadi anjing gitu ya. Nah, ya, maksudnya dia sudah tidak waras lagi ya. Nah, jadi itu kejiwaannya sudah amat berbahaya. Ya, sampai dia tidak bisa membedakan mana baik dan buruk ya. Itu tidak punya furqan lagi ya, sudah tidak punya furqan. Jadi tidak punya pembeda ya. Yang membedakan antara yang baik dan buruk, dia sudah tidak bisa bedakan lagi. Ya, ada orang itu yang operasi tubuhnya sampai total habis, ternyata dia operasinya jadi apa itu ya? Jadi reptil, naudzubillah. Udah lidahnya dibelah jadi berapa, itu kayak reptil itu ya. Ya apa gitu ya. Ya karena tidak beriman ya. Jadi tadi semua maunya. Ya padahal dia kan menghabis dana yang sangat banyak ya. Jadi fisik yang telah Allah anugerahkan padanya dengan keindahan itu dirubah jadi reptil gitu ya. Ya. Ya, kalau orang menyukai reptil ya tadi ya silakan, reptil telah Allah ciptakan ya. Kenapa dia kemudian mengubah dirinya jadi reptil ya? Ya. Ya, ada saja ya hidup ini. Kurang kerjaan banget ya. Iya. Kerjaan kelebihan duit kali. Ya. Tapi itu kan bukan orang Islam. Ya, nah itu tadi. Ya. Jadi karena yang Allah ciptakan di atas bumi ini kan untuk manusia seluruhnya ya. Ya, jadi Allah uji mereka itu ya. Jadi meskipun bukan muslim tapi mestinya dia punya pembeda ya, mana hak mana batil di situ ya. Artinya setiap manusia itu Allah berikan akal yang mereka bisa membedakan mana hak mana batil. Kita ambil contoh itu ya, pencuri. Itu meskipun dia bukan muslim, bukan muslim saja. Kalau misalkan ditanya baik apa buruk, pasti dia mengatakan buruk ya. Ya, dan itu semua manusia akan berkata begitu, berkata buruk itu, pencurian itu tidak benar gitu ya. Tapi kenapa ada pelaku di situ? Ya berarti dia sudah tidak punya furqan ya. Nah, terkait tadi yang dia merubah dirinya menjadi bermacam rupa di situ, ya ketika mereka tidak beriman, ya memang ya itu bisa terjadi gitu ya. Ya bisa terjadi. Ya, berikutnya kita masuk di ayat 8 karena pendek langsung 9 ya, 8 dan 9. Ya, Bu Elvia 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan, dan sesungguhnya benar-benar menjadikan apa yang alaiha atasnya sha'idan, tanah juruza yang gersang. Hasibata anna ashabal kahfi, dan ataukah hasibta engkau mengira bahwa ashabal kahfi, para penghuni gua, Rakim dan anjing mereka, dan Rakim bukan anjing ya, kanu min ayatina ajaba, mereka adalah termasuk tanda-tanda yang menakjubkan. Ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruja, dan sesungguhnya kami, kata Allah, laja'iluna, benar-benar menjadikan ma 'alaiha, apa yang ada di atasnya, apa yang ada di atas bumi itu, sa'idan juruza, tandus dan kering ya. Jadi artinya Allah bisa menjadikan semua dijadikan tandus dan kering. Manusia mereka mati kelaparan, bisa saja Allah jadikan itu ya. Ya, jadi artinya mereka disuruh untuk bisa mengimani apa yang telah Allah tetapkan, itu mereka taati.
Am hasibta anna ashabal kahfi, apakah engkau mengira bahwasanya ashabul kahfi itu warrokim dan rokim. Rokim ini ada di antara mufassir menjelaskan itu adalah sebutan dari anjingnya. Ada yang menyebut itu adalah batu yang bertanda itu ya. Nah, jadi nanti boleh ketika ada seorang yang menyatakan rokim adalah batu yang dimaksud atau anjingnya. Ya, karena memang di antara mufassir mereka berbeda pendapat terkait dengan rokim. Ya. Kalau ada yang menyebut warrokim diartikan dengan anjingnya, berarti boleh ya. Itu nanti berarti penafsirannya cenderung pada yang mengatakan rokim adalah nama anjing ya. Kanu min ayatina ajaba, mereka itu semuanya adalah di antara tanda-tanda kami yang menakjubkan atau tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ya. Ya, jadi ini Ashabul Kahfi itu termasuk hal yang sangat menakjubkan ya. Jadi Allah jadikan semuanya menakjubkan semua. Kenapa? Karena bisa hidup atau bisa tertidur sampai 309 tahun ya. Nah, itu berarti benar-benar menakjubkan ya. 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 Berikutnya kita masuk di ayat yang ke-10 ya. Ayat 10 Bu Anida id awal fityah. Ya. Ayatnya 10 pada id awal fityah. Di saya di rumah masih ada 22.000. Oh, tadi saya nggak pulang. Belum terdengar, Bu Anida? Bu Anida kayaknya tadi suaranya belum mencet itunya deh, audionya. Dari tadi belum keluar suaranya. Dipencet audionya yang kiri bawah. Udah coba. Tes. Coba dites Bu Anida ngomong. Bu Anida. Belum keluar suaranya Bu Anida. Audio suara kami kedengaran nggak? Ada. Ya. Atau volumenya dikecilin apa tuh? Dengar suara Bu Anida nggak? Atau saya aja nggak dengar? Suara Bu Anida nggak dengar. Ya nggak dengar. Oh nggak dengar ya? Ya yang lainnya Nggak jadi. dengar. Oh belum terdengar. Oh ya. Ditunda dulu, Pak Abid dulu. Silakan ayat 10 id awal fityah. Pak Abid silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana. Tatkala mencari tempat perlindungan, pemuda-pemuda itu masuk ke dalam gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Maka mereka berkata atau berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami dari sisimu rahmat. Wahai lana min amrina rasyada. Dan sediakanlah bagi kami, bagi urusan kami, petunjuk yang lurus. Ya. Id awal fityah, ketika pemuda-pemuda itu jadi fityah jamak dari fata ya. Id awal fityah, ketika pemuda-pemuda itu mencari tempat perlindungan ilal kahfi ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berkata atau mereka berdoa, Rabbana atina wahai Tuhan kami, berikan pada kami min ladunka rahmah, kasih sayang dari Engkau. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah untuk kami atau sempurnakanlah dalam urusan-urusan kami yang lurus. Ya, jadi mereka luar biasa permohonannya pada Allah ya, ketika mereka mencari tempat pelindungan
maka mereka berdoa pada Allah yang diberikan kasih sayang. Mereka juga minta agar disempurnakan segala urusan mereka bisa lurus ya, rosyada. Rosyada ini lurus menuju pada petunjuk Allah. Ya, nah, ini yang luar biasa dalam doa mereka ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bisa kita contoh doanya ya. Jadi doa yang luar biasa, doa yang indah sekali bagi kita semua. Ya, jadi minta kasih sayang dari Allah ya, dan minta agar segala urusannya diberikan Allah petunjuk di situ ya. Ya, jadi segala urusannya Allah berikan petunjuk jalan yang lurus. Ya, ini menjadi hal yang luar biasa tawakalnya ya. Dan anak-anak muda ini kalau kita kembali pada bahasa hadis yang lainnya, itu Rasul sebutkan syabun qalbumu ala bil masajid ya. Ya, jadi pemuda yang hatinya tergantung di masjid-masjid ya. Ya, nah disitulah kemudian kita dapati bahwasanya pemuda itu tidak harus usianya muda. Ya, bisa saja mereka yang sudah tua usianya tapi jiwanya jiwa muda ya. Artinya dia itu ya tadi qalbumu ala bil masajid, hatinya tergantung di masjid-masjid ya. Ya, berarti tidak terkait dengan usia di situ. Ya, bahwasanya yang masih punya semangat yang menggelora di situ gitu ya dalam ibadah-ibadahnya. Nah, itulah yang disebut dengan syab muda gitu ya. Ya, jadi artinya seorang mereka tidak perlu khawatir dengan usianya karena yang disebut dengan pemuda tidak hanya terkait dengan usianya, bahkan boleh jadi ada yang usianya masih muda tapi malas sekali gitu ya, dan dia tidak punya semangat berjuang di sana ya. Ya, jadi usianya muda tapi seperti orang tua banget gitu ya, yang dia sudah tidak ada apa masih muda tapi tidak punya semangat ya. Tapi ada orang-orang yang mereka usianya sudah lanjut dan semangatnya luar biasa. Nah, yang diharapkan adalah yang itu ya. Ya. Ya, jadi ini kita dapati bagaimanakah Allah menceritakan Ashabul Kahfi ketika mencari tempat perlindungan ya, dan ternyata doanya sangat indah ya doanya. Ya, kita bisa contoh doanya ya dalam hal apa saja ya, dan pasti karena kita semuanya pasti punya banyak urusan di situ ya. Ya, jadi kita minta agar diberikan kasih sayang oleh Allah dan diberikan petunjuk dalam urusan-urusan kita di situ ya. Nah, itu kalimat yang wahai lana min amrina rasyada. Ya, jadi berikan kami petunjuk dalam segala urusan kami. Ya. Tanya, Pak. Ya, silakan. Kembali ke ayat 9, Pak. Ya. Di situ ada kata-kata kanu min ayatina ajaba. Kanu ini beda dengan kana ya, Pak? Oh, dia sama dengan kana. Cuma ini dijamakkan ya. Ini nanti kembali pada Ashabul Kahfi. Kenapa Allah sebutkan kanu? Karena jamak. Ashabul Kahfi kan tidak hanya sendiri. Disebut ashab Ya. itu sudah jamak ya. Ya. Ini termasuk harfun yang bersaudara banyak itu, Pak? Oh Bukan? ya, dia termasuk fiil yang bersaudara banyak. Kana wa akhwatuha. Jadi kalau inna kan harfun ya, tapi kalau kana fiil. Ini kana dan saudaranya. Betul. Jadi kalau kana dan saudaranya itu fiil di situ, tapi kalau inna dan saudaranya harfun. Ya. Ya, jadi karena banyak Allah sebut dengan kanu mereka gitu ya. Ya, karena ini terjemahannya susah dimengerti nih. Ya. Adalah mereka dari ayat-ayat kami mengagumkan. Oh ya, nanti kalau kita sederhanakan begini, mereka Ashabul Kahfi itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan, gitu ya. Oh, kebesaran kami. Ya, jadi tidak hanya tanda-tanda kebesaran Allah saja, tapi juga menakjubkan di situ ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, ini para pemuda yang dikejar-kejar oleh raja yang dolim ya. Ya, jadi raja yang dolim ya, Dikyanus di situ ya, Raja Dikyanus yang mengejar pemuda-pemuda ini. Ya, ketika berlindung di goa, doanya juga luar biasa gitu ya. Ya, kalau dia bawa anjing ar-rokim di sini, kalau di situ terkait dengan makna ar-rokim yang diartikan anjing atau diartikan dengan batu, ya itu juga menjadi hal yang luar biasa ya. Yang jelas begini, Ashabul Kahfi itu sudah tahu bagaimanakah caranya untuk berinteraksi dengan anjing ya, yang dinyatakan liurnya saja nasis muwaladhah ya.
Ya, jadi orang-orang sudah paham, insya Allah mereka sudah bisa mengamankan dirinya ya. Ya, karena memang anjing buruan diperbolehkan dan orang-orang dahulu untuk mendapatkan makanan, ya apalagi di gurun pasir begitu, ya memang mereka tadi punya tadi ya binatang untuk berburu ya, seperti anjing itu. Dan Allah sudah mengajarkan bagaimanakah di Al-Maidah diajarkan cara ketika dia digunakan untuk berburu gitu ya. Nah, jadi yang penting anjing-anjing buruan itu tidak dipelihara di rumah-rumah mereka, tapi diletakkan di kebun-kebun mereka untuk menjaga tanaman-tanaman mereka ya. Ya, ya. Jadi kalau dibawa pergi karena untuk berburu di situ ya, fungsinya untuk berburu, bukan untuk jaga rumah majikannya tidak, gitu ya. Ya, tapi fungsinya memang untuk berburu. Pak, waktu pemuda-pemuda itu di gua itu syariat Islam belum ada ya, Pak? Oh ya, ini terkait dengan kaum sebelumnya, kaum terdahulu, gitu ya. Ini kan Ya. syar'u man qablana, syar' orang sebelum kita. Ya. Oh, itu Ashabul Kahfi ini sudah sesuai dengan syariat. Ya, jadi kalau seorang Muslim dia berburu bawa anjing kan boleh. Tapi dia pasti tahu ya bagaimanakah caranya berinteraksi dengan anjingnya. Ya, dan anjingnya sudah diajari, sudah tahu tidak mungkin akan menjilat majikannya dan seterusnya. Ketika digunakan berburu kan kita boleh ya melepas anjing dengan bismillah ya. Nanti kalau buruannya mati berarti insya Allah sudah halal. Tapi kalau masih hidup kita akan sembelih seperti itu. Ya, ya kalau Ini kan ternyata jauh sebelum Nabi kan Pak ini? Oh iya, betul. Ya, ya jauh sebelum Rasulullah ya. Ini berarti wilayahnya berarti wilayah Yordan ya. Jadi di Yordan berarti ada Petra, ada Gua Kafi, ada Laut Mati, gitu ya. Nah untuk Laut Mati dengan Petranya itu kalau kembali pada hadis-hadis Nabi termasuk yang tidak boleh dijamah ya, di situ ya, kecuali yang bersangkutan dia sambil nangis untuk meratapi apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Ya kalau di Arab Saudi untuk Madain Soleh itu oleh Arab Saudi juga sudah tegas ya, jadi tidak boleh dikunjungi. Sekarang diambil UNESCO ya itu ya Madain Soleh itu ya. Ya kalau dulu kan jadi satu wilayahnya itu wilayah Nabi Soleh, Madain Soleh sama Petra itu dulu jadi satu wilayah ya. Dan yang dihancurkan oleh Allah ya dua-duanya itu Petra dan Madain Soleh ya. Tapi kan suruh Allah mengunjungi, Ustadz. Coba lihatlah bekas-bekas orang yang dahulu durhaka saya hancurkan. Lihat tempatnya masih ada bekasnya. Kan disuruh Allah kita lihat. Oh, kalau Ashabul Kahfi kita dipersilahkan. Tapi kalau untuk yang telah Allah binasakan karena kemungkarannya seperti tempat kaum Nabi Lot atau tempat kaum Nabi Soleh, Petra dan juga Madain Soleh itu termasuk yang dilarang di situ ya. Ya. Di situ menakjubnya Pak Ustadz, Petra itu kan luar biasa sekali Pak Ustadz. Jadi terkubur kan ribuan tahun, diketemukan kembali masih utuh. Itu lengkap dengan saluran airnya segala macam gitu. Itu memang luar biasa sekali gitu. Dan justru itu yang dikunjungi orang Pak Ustadz. Mana itu? Ya, orang kalau lewat, jadi dulu ini para sahabat kan pernah ada yang mampir ya. Karena mereka menuju Tabuk dalam peperangan itu mereka mampir ya. Ada di antaranya yang mereka duduk sejenak ya, ada di antaranya yang mereka ambil air di situ gitu ya. Tapi ketika Rasul tahu mereka tidak boleh melewati situ kecuali mereka ini tadi menangis meratap di tempat itu ya. Ya, jadi tidak boleh mereka merasa kemudian lupa seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa di situ ya. Karena ketika orang itu sudah melihat tadi kemegahan dari poster-poster di situ ya, dari bangunan-bangunan yang pernah ada. Nah, itu jangan sampai mereka lupa di situ ya, bahwasanya yang diingat adalah oh mereka bisa begini saja Allah hancurkan loh gitu ya. Ya, jadi artinya jangan sampai orang kemudian malah kagum dengan apa yang telah mereka lakukan ya, atau karya-karya mereka di situ ya. Ya, jadi ini kan bahasanya tidak ada pengagungan sebuah karya jika orangnya tidak beriman kan begitu. Ya, jadi sehebat apapun karyanya Allah binasakan ketika mereka tidak beriman. Jadi tetap akan dikaitkan dengan keimanan.
Ya, berikutnya kita masuk di ayat 11 karena pendek langsung 12 ya. 11 12. Ya, bukan 11 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadorobna ala azanihim. Maka kami jadikan tutup atas telinga mereka. Fil kahfi sinina adada, tidak dalam beberapa tahun berbilang. Satu lagi, Summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka, lina lama, karena kami hendak mengetahui ayul hijbaini ahsolima labisu amada. Manakah dari dua golongan lebih tepat menghitung bagi apa yang mereka berdiam atau lamanya selama berdiam ya. Ya. Fadarabna ala adhanihim, kemudian kami tutup telinga-telinga mereka. Jadi kata doroba awalnya diartikan dengan memukul ya. Tapi bisa diartikan dengan menetapkan, bisa juga diartikan dengan menjadikan. Nah, kalau di sini diartikan dengan menutup ya. Jadi kami tutup telinga-telinga mereka. Nah, maksudnya adalah mereka ditidurkan oleh Allah ya. Fil kahfi, di dalam gua itu sinina adada, bertahun-tahun lamanya. Tsumma ba'atsnahum, kemudian kami bangkitkan mereka atau kami bangunkan mereka. Lina lama, untuk dapat kami ketahui. Nah, kalau kami ketahui oleh Allah di sini, tentu Allah tahu ya. Nah, anak lama ini nanti akan melibatkan manusia-manusia yang lainnya. Jadi artinya agar manusia-manusia yang lainnya mereka juga tahu di situ ya. Ayul hizba ini mana di antara dua kelompok. Nah, dua kelompok adalah mereka-mereka juga, karena memang mereka berselisih terkait dengan lamanya mereka ada di gua ya. Nah, jadi sekelompok yang satu mengatakan ya kita hanya baru semalam saja. Ya, yang satu mengatakan kita ini sudah lama gitu ya. Nah, buktinya dengan rambut yang panjang dan seterusnya ya. Asal lima labitu amada. Nah, di sini kita dapati ahsa lima labitu. Jadi untuk menghitung berapa lama mereka berada di situ amada. Ya, jadi berada di gua itu ya. Ya, jadi terkait tadi dengan perselisihan di antara keduanya yang kemudian nanti tampak jelas gitu ya. Nah, ketika salah seorang di antara mereka kemudian diutus untuk mencari makanan ya. Nah, ketika datang ke pasar ternyata uang yang digunakan sudah tidak laku di situ ya Pak. Nah, kalau misalkan baru kemarin kan tidak mungkin tidak laku. Jadi ternyata ini sudah ratusan tahun ya. Nah, uang itu sudah ratusan tahun. Ya. Ya, berikutnya ya. Jadi uang ratusan tahun ini yang kemudian kita seringkali mendapati bagaimanakah para hakim ya ketika mereka ingin mengetahui sebuah kebenaran, mereka juga bisa melihat dari mata uang yang ada ya. Ya, jadi terkait orang yang pernah menitipkan dinar gitu ya ketika dia mau berangkat haji, karena orang dahulu ketika berangkat haji kan bisa bertahun-tahun ya, bahkan ada yang tidak pulang lagi dan seterusnya karena perjalanannya begitu luar biasa perjuangannya ya. Jadi sehingga ketika ada seorang tukang emas yang mendapatkan titipan dinar itu, ternyata dia merasa mungkin orang ini sudah tidak balik atau mau diganti saja dengan dirham ya. Nah, nanti kalau pulang bilang saja tidak pernah dibuka dan sudah berubah ya. Ya, nah ternyata dirubah jadi dirham atau diisi dirham, dinarnya diambil ya. Nah, kalau dirham kan terbuat dari perak ya, kalau dinar dari emas jelas sekali. Ya, ketika ditanyakan oleh pemiliknya, katanya kata tukang emasnya dia tidak pernah membukanya. Ya mungkin karena sudah lama sekali sehingga berubah ya dari dinar menjadi dirham ya. Ya, dan itu kan tidak logis ya, masa emas bisa berubah jadi perak gitu ya. Ya, nah tapi kodinya di pengadilan ini kodinya cerdas sekali ya. Ya, bahwasanya menanyakan terkait dengan kapan dia menitipkan, kan begitu ya. Dan terlihat sekali di situ ada tanggalnya dan seterusnya. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri ya. Ya, bahwasanya tukang emasnya dia berdusta, dia telah menggantinya dan bukti yang jelas itu dijadikan tadi sebagai penguatnya. Nah, ini salah satu di antara kita dapati bagaimana Ashabul Kahfi mereka juga mendapati sebuah kebenaran itu dari uang yang mereka bawa.
atau uang yang mereka pakai sebagai alat tukar ke pasar di saat itu ya. Dan meskipun awalnya mereka dikejar-kejar, tapi setelah 309 tahun itu pemerintahannya menjadi pemerintahan yang luar biasa ya. Ya, jadi sudah beriman, maliknya rajanya raja yang beriman gitu ya. Ya, jadi tidak berbahaya bagi mereka. Gitu ya. Ya, bahkan mereka akan mendapatkan dukungan yang luar biasa di situ ya. Kalau tidak Allah menghendaki terkait dengan diangkatnya mereka. Ya, jadi ketika masyarakat penasaran termasuk penguasa di saat itu gitu ya. Tapi ketika didatangi ke Al-Kahfi kan sudah tidak ada mereka. Ya. Ya, makanya kemudian ada hal yang aneh di situ ya. Kenapa ketika orang ke Yordan sekarang ini ketika mereka berwisata ke Gua Kahfi kok mendapati ada tulang-tulang Ashabul Kahfi di situ. Ya. Ya. Ya, jadi kalau di bahasanya diangkat oleh Allah kok itu menunjukkan seakan-akan mereka mati di gua itu gitu ya. Sehingga tulang belulangnya ada di situ. Ya. Nah, itu juga tentu perlu kajian yang dalam ya terkait dengan itu. Ya, kita masuk berikutnya pada ayat yang ke-13 ya. Kembali ke Bu Anida silakan. Nahnu nakusu. Bu Anida kalau nggak dengar nanti saya pakai HP. Oh, nggak dengar. Tes. Oh, belum dengar ya suaranya ya. Ya, berarti Ya, saya ini. Ya. Ya. Halo? Ya, silakan baca ayat 13. Nahnu nakusu. Kami ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Birabbihim, kepada Tuhan mereka. Wazid dan kami tambahkan mereka. Ya. Ya, nahnu nakusu alaika nabahum, kami menjelaskan atau kami menceritakan kepadamu Muhammad tentang berita mereka bil haqi dengan benar. Innam fityatun amanu, sesungguhnya mereka adalah fityah. Ya, ini pemuda-pemuda jamak dari fata ya, fityatun ya. Amanu yang mereka beriman birobim pada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk, atau kami limpahkan atau kami berikan pada mereka petunjuk. Ya, jadi ini yang kemudian Allah kisahkan Ashabul Kahfi pada Rasulullah dengan hak ya, yang sebelumnya Rasul pernah menjanjikan pada orang-orang kafir Quraisy ya, bahwasanya Rasul akan menceritakan pada mereka tentang Ashabul Kahfi ketika mereka meminta ya, dengan janji mereka akan beriman ya. Ya, tapi karena Rasul tidak menyebutkan insya Allah sehingga Allah tidak menurunkan wahyu terkait dengan itu ya. Nah, kalau di sini kita mendapati Allah telah menjelaskannya dengan hak terkait dengan Ashabul Kahfi. Dan jadi mereka pemuda-pemuda yang beriman pada Allah dan Allah berikan pada mereka hidayah ya, Allah berikan pada mereka petunjuk. Yang berikutnya kita masuk di ayat 14 pada warobatna. Bu Tuti silakan warobatna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warobatna ala qulubihim iskomu, kami meneguhkan atas hati mereka tatkala mereka berdiri. Faqalu, lalu mereka berkata, Rabbana Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Lanad'u wa min dunihi ilaha, kami tidak menyeru dari selain Dia, tidak menyeru Tuhan selain Dia, ya Allah. Laqad qulna idang satoto, sesungguhnya kami telah mengatakan jika demikian jauh dari kebenaran. Ya.
Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati-hati mereka, pemuda-pemuda tadi. Idqamu, ketika mereka berdiri tegak menghadap pada Raja Dikyanus ketika itu ya. Faqalu, dan mereka mengatakan atau mereka berani berkata lantang mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah Tuhan langit-langit dan bumi, atau Tuhan-Tuhan yang menguasai apa? Tuhan yang menguasai langit-langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi, kami tidak akan menyeru selain daripadanya ilahan sebagai sesembahan. Laqad qulna idzan syatata, jikalau kami berbuat demikian, sungguh kami telah berkata yang sangat jauh atau yang sangat jauh dari kebenaran ya. Ya, jadi ini ketegasan yang mereka sampaikan dan disebut oleh Allah robatna ya. Jadi Allah yang meneguhkan hati mereka sehingga mereka siap berkata begitu. Padahal kalau mereka berkata begitu bisa dibunuh ya. Dan itu yang terjadi, mereka diburu gitu ya, mereka diburu mau dibunuh ya. Ya, kalau terkait dengan jumlahnya bisa 3, bisa 5, bisa 7 di situ ya. Ya, yang seringkali kita dapati terkait dengan keumumannya adalah dengan kata 7 di situ ya. Ya, yang jelas jamak mereka tidak hanya 2 gitu ya, tapi lebih daripada itu karena memang disebut dengan jamak. Nanti di ayat selanjutnya kita mendapati ada angka-angka itu ya. Ya. Jadi Allah menceritakan ke kita bahwa dulu ada pemuda-pemuda yang begitu gitu ya, menantang raja. Betul. Ya, ada pemuda-pemuda yang punya kekuatan dan keteguhan yang luar biasa ya. Ya, dan Allah berikan keselamatan buat mereka. Ya. Jadi berani berkata pada raja yang dolim ya, itu menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Ya, jadi mengatakan terkait dengan ilahnya, sesembahannya. Jadi kalau nggak ada Al-Quran ini gimana orang tahu ya orang dulu itu seperti apa ya Ustadz ya? Iya, ya tidak tahu, ya akan hilang begitu saja. Dan Taurat Injil sudah hilang ya, berita-berita terkait dengan itu hilang ya. Apalagi terkait dengan Rasulullah ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat terakhir di halaman ini, ayat 15. Ya, kembali ke awal lagi ke Pak Mazwar. Haulai. Baik, haulai, mereka itu kaumun takhadu, kaum kami. Mereka menjadikan ittakhadu min dunihi, selain dia ilahan. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain dia. Laula, mengapa tidak ya'tuna alaihim, mereka mendatangkan atas mereka bisultanin bayyin, dengan alasan yang jelas. Faman atlamu, maka siapa yang lebih zalim, mimman, dari orang yang iftara, mengada-ngadakan Allah atas Allah, kadiba, kedustaan. Ya. Haula, mereka itulah kaumuna, kaum kami, ittakhadhu min dunihi alihah, yang mereka telah menjadikan selain daripadanya sebagai alihah, sesembahan-sesembahan. Laula ya'tuna alim bisultanin bayyin, ya kenapa tidak didatakan pada mereka dengan bukti yang nyata. Nah, di sini kita terkait dengan bukti yang nyata ya, sultanin bayyin ya. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-adakan kebohongan atau yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Ya, jadi di sini kita dapati bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ya. Ya. Ya, sampai di 15 kita kembali ke ayat 5 dari malahum bihi min ilmin. Ya, jadi ini berawal dari ayat 4 di lembar sebelumnya, bahwasanya ada orang-orang yang mereka mengatakan Allah memiliki waladan, Allah punya anak ya. Jadi sehingga kemudian kita diberikan penjelasan terkait dengan perkataan yang itu disebut Allah kaburat kalimah ya. Jadi perkataan yang amat syarat dengan dosa bagi orang-orang yang mengatakannya. Ya, dan kemudian kita mendapati Allah menjelaskan terkait Ashabul Kahfi ya.
yang mereka punya keimanan yang luar biasa, keteguhan hati yang luar biasa, mereka tidak punya rasa takut bahkan pada raja yang zalim sekalipun, mereka berani dan tegas mengatakan Tuhan yang sebenarnya yang mereka jadikan sebagai sesembahan ya. Ya. Nah, itu yang kemudian jadi pelajaran buat kita semuanya terkait dengan Ashabul Kahfi yang Allah jadikan sebagai objek di surah ini ya. Nah, objek yang dibahas terkait dengan Ashabul Kahfi. Meskipun nanti di Ashabul Kahfi ini tidak hanya terkait dengan Ashabul Kahfi saja, ya nanti terkait juga ada Nabi Musa di sana, ada Nabi Khidir ya, nah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, penjelasan terkait dengan itu, ada juga Dzulqarnain ya. Tapi Ashabul Kahfi ini dijadikan sebagai nama surah menunjukkan bahwasanya keteladanan yang luar biasa yang bisa sama-sama kita ikuti ya dari Ashabul Kahfi. Ya, jadi Allah berikan anugerah yang luar biasa ya. Jadi ada orang-orang yang mereka dijadikan Allah sebagai permisalan ya. Ya Allah biarkan tidur selama 209 tahun ya. Dan tujuannya jelas sekali mengapa Allah menjadikan mereka demikian ya. Ternyata lina lama yul hizbaini asalima labitu amadaya. Jadi untuk bisa mencari kebenaran dari perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi mereka tetap ada perselisihan, tapi bukan perselisihan terkait dengan tauhid ya. Nah itu yang juga jadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya kita mentauhidkan Allah itu jelas ya, tidak mungkin bisa ditawar-tawar ya. Tapi kalau ada perbedaan dalam hal-hal tertentu itu sangat mungkin di situ ya. Ya sebagaimana mereka keimanan mereka luar biasa pada Allah, tapi dalam hal tertentu mereka juga bisa berbeda dan itulah manusia ya. Ya mereka berbeda terkait dengan berapa lama mereka berada di gua itu ya. Ya. Ini kalau lihat artinya, Ustaz, apa hikmah di balik ini dengan kita hafal Al-Kahfi 1-10 ini selamat dari Dajjal gitu. Kalau kita lihat artinya kan orang yang tidak mengatakan Allah punya anak itu seperti yang kita cerita Pak. Oh iya. Ya, kalau kita kembali pada kenapa kok selamat dari Dajjal ya, menunjukkan kalau dia punya tauhid yang kuat ya, karena mereka Ashabul Kahfi juga selamat dari raja yang zalim. Jadi artinya raja yang zalim ini bisa melakukan apa saja namanya raja gitu ya, tapi mereka punya kekuatan iman yang luar biasa sehingga mereka selamat kan begitu ya. Ya, jadi kalau seorang yang membaca ini nanti berarti tidak hanya membaca ya, tapi mereka akan bisa mengimplementasikan dari apa yang mereka baca. Jadi punya keimanan yang kuat di situ ya sehingga Dajjal pun tidak bisa mengganggunya ya. Ya, jadi berarti tidak hanya membaca saja, tapi tadi mengimplementasikan isinya ya. Bagaimanakah kokohnya keimanan Ashabul Kahfi sehingga sama-sama bisa dicontoh, sama-sama bisa ditiru. Ya. Kalau fadilah baca Al-Kahfi malam Jumat itu apa Ustaz? Oh ya, jadi kalau fadilah ini kalau diterjemahkan kan keutamaan ya, kelebihan ya. Jadi memang dia kelebihannya di situ ya. Jadi kelebihannya nanti bisa mengokohkan tauhid seseorang. Makanya seorang ketika membaca berarti diusahakan plus mentadaburinya di situ ya. Nah, plus dia mentadaburi kalau misalnya begini. Seorang ketika sudah paham dengan ayat-ayat yang dia baca di Al-Kahfi ini ya. Nanti ketika dia memurojaah, dia membaca kan tinggal mengulang lagi di situ, gitu ya. Nah, dia tinggal mengulas saja. Ya, kalau dia membaca, dia sudah paham terkait dengan pesan-pesan di dalamnya, bahwasanya ayat-ayat itu memberikan pesan agar kita bisa kuat iman kita, seperti kuatnya keimanan Ashabul Kahfi, yang mereka bisa terselamatkan. Ya. Jadi kalau kita diberikan janji oleh Rasulullah SAW bisa selamat dari godaan Dajjal di situ, nah itu tadi terkait dengan keimanan yang bisa kita contoh ya. Jadi artinya bukan hanya membaca-baca saja, tapi diresapi, didalami sebagai bentuk dari peringatan buat kita ya. Ya, jadi setiap pekan misalkan setiap Jumat kita diingatkan oleh pesan itu ya, itu kan menjadi hal yang luar biasa. Kalau kemarin-kemarinnya agak sedikit kendor jadi kuat kembali di situ ya. Ya bisa menguat lagi. Pak, ya. Itu yang attakhadallahu walada. Dibaca ittakhadallahu. Ittakhadallahu walada kan sampai sekarang juga ada kan Pak? Masih ada kan? Masih ada. Ya. Ya, jadi
ini Quran itu turun kepada Nabi yang antara lain itu peringatan kepada mereka, kan Pak? Ya, betul. Ya. Jadi bukan zaman itu aja, tapi Oh iya. Dan termasuk mengingatkan kita semuanya. Jadi ya, kalau mereka yang mengatakan Allah punya anak itu celaka dan disebut kaburat kalimatan, amat buruk perkataan mereka itu, kan tidak ya, mungkin ya kita mengatakan selamat. Maksudnya korelasinya dengan fatwa yang kemarin itu ya sangat tadi fatwa itu untuk menguatkan ya. Ya, jadi bahwasanya yang seperti ini itu disebut Allah kaburat kalimatan. Nah, tidak mungkin kan akan diucapkan selamat. Kalau bahasa tauhid itu kan celaka, tidak mungkin kita akan mengucapkan selamat. Ya. Nah, itu tadi. Jadi umat yang mungkin mereka belum paham terkait dengan ayat-ayat ini, meskipun mungkin banyak orang yang baca Al-Kahfi di setiap Jumat itu ya, tapi boleh jadi ada di antara mereka yang tidak paham terkait dengan pesan-pesan di dalamnya gitu ya. Jadi sehingga ternyata ucapan selamat masih dilontarkan pada orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, kan gitu ya. ya. Baik, Pak. Ya, jadi ini kalau Ustadz yang ini sudah biasa baca Al-Kahfi ya, tapi masih mengucap selamat pada yang mengatakan Allah punya anak, berarti bacaannya harus dipertanyakan itu ya. Ya, apakah dia hanya sekedar membasahi bibir saja dengan ayat itu gitu ya, atau memang dia meresapi? Kalau dia meresapi, dia tidak akan tega gitu ya. Dia tidak akan tega terhadap dirinya berkata begitu karena kaburat kalimatan takhruju min afwahihim gitu ya. Ya Kalimat seperti yang itu. buruk, kalimat alangkah Ya. buruk. Ya, alangkah yang sangat buruk, yang amat buruk di situ ya. Mulut mereka lagi. Iya. Iya, jadi kalau konsepnya al-kafir ya sudah lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku ya. Nah, jadi tak perlu mereka butuh ucapan selamat dari kita, nggak ada urusan gitu ya. Ya, kalau mereka mau begitu ya silakan, itu agamanya dia. Ya, maksudnya kita kaum muslimin jangan sampai kemudian tadi alasan toleransi kemudian terjadi pelanggaran di sana ya. Nah, nanti terus fungsinya apa Ashabul Kahfi diperintahkan dibaca di setiap Jumat di situ. Ya, kalau ternyata umatnya tidak ingat gitu ya, atau umatnya ternyata tidak merespon pesan-pesan ada di dalamnya. Ya. Jadi baca doang ya Ustaz nggak tahu artinya. Jadi kalau bisa terjemahnya ya Dan saya tahu ya ini ada organisasi besar yang mereka punya kebiasaan baca Al-Kahfi di Jumat gitu ya. Tapi dengan fatwa itu ternyata mereka yang menentang keras ya. Jadi kan sedih juga ya. Ya gitu. Sebetulnya Pak Ustaz, mereka tuh juga nggak mengharapkan kalau kita ucapkan bersama Natal segala macam, mereka udah tahu gitu. Tapi kadang-kadang justru seperti Ustaz bilang tadi, orang Islam tuh juga yang heboh gitu loh, dengan alasan tidak toleransi itu gitu loh. Ngapain kita mikirin toleransi orang sementara masalah akidah kayak gitu kan? Kalau toleransi kan bukan di situ ranahnya. Iya betul, bukan di situ ranahnya. Sebetulnya bahasa kita juga sudah tegas ya. Partisipasi dan toleransi dua hal yang berbeda. Kalau dia sudah ikut-ikutan, misalkan dia itu sudah kalau bahasa Rasul gitu ya, ikut mengusap lata, itu berarti sudah partisipasi kan, bukan toleransi lagi. Kalau toleransi, oh ya silakan kamu sentuh, silakan kamu cium, kamu sembah gitu ya. Aku enggak kan begitu. Itulah toleransi gitu ya. Mereka juga harus menghormati kita yang tidak boleh begitu. Tapi kalau kita dipaksa, ya bukan toleransi lagi, sudah partisipasi. Jadi artinya bahasa Indonesianya pun juga harus didalami gitu ya. Masa sih bahasa Indonesia kok nggak paham kan begitu? Ya. Nggak tahu arti toleransi apa gitu ya. Jadi toleransi tapi orang Islam dipaksa untuk partisipasi gitu ya. Ya karena kan begini. Tidak sedikit ya sekarang itu kan modelnya, misalkan mereka kalau punya usaha rumah makan saja gitu ya, itu kalau pas Natalan suruh pakai itu pakai pakaian mereka kan gitu ya. Itu kalau nggak ada ketegasan seperti fatwa itu akan berlangsung di situ. Nah, jadi mereka dipaksa untuk pakai pakaian seperti itu. Ustadz izin bertanya, Itakhoza itu mengambil atau punya kalimatnya? Allah mengambil seorang anak atau Allah punya anak? Karena di sini di Al-Quran mengambil.
Kalau secara bahasa itakhoda itu mengambil, ya. Kagak. Nanti bisa diartikan dengan menjadikan atau boleh diartikan dengan memiliki, gitu ya. Ya. Ya, jadi nanti kalau dengan bahasa yang ringan mereka berkata Allah itu memiliki anak, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi Bukan maksudnya punya anak ya Pak Ustadz. Allah punya anak gitu. ya bisa juga begitu yang mereka katakan. Ya. Punya dengan menjadikan anak lain kan Pak Ustadz. Beda, Oh iya, Pak. betul. Betul, Iya. Bu. Mengambil lain dengan punya anak. Oh iya. Ya karena bahasa Indonesia itu terbatas, bukan? Jadi Ya, kita jadi cari nanti ya, jadi itakhodanya ini nanti maknanya bisa bermacam-macam di situ. Ya, jadi nanti dari segala sisi berarti tidak dibenarkan ya. Jadi apakah Allah itu mengangkat anak gitu ya, atau Allah mempunyai anak, atau Allah melahirkan anak misalkan. Nah, itu itakhoda itu sudah nanti dari segala sisi bisa di mana itu semuanya. Gitu ya. Jadi berarti yang mengatakan salah satu di antaranya berarti sudah dianggap sama semuanya gitu ya. Ya. Nah, kalau di Al-Ikhlas memang tegas sekali dengan kata lam yalid wa lam yulad di situ ya. Ya, dengan satu istilah. Ya, nah, tapi di sini tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mereka pakai istilah yang lainnya. Misalkan oh Allah mengangkat si fulan sebagai anaknya gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Makanya itakhoda ini nanti akan bisa mewakili dan ternyata semua diadopsi oleh Al-Qur'an ya. Kata walada yalidu melahirkan diadopsi gitu ya. Kemudian itakhoda mengangkat ini juga diadopsi. Jadi artinya orang yang mengatakan Allah mengangkat anak, Allah melahirkan anak atau Allah mempunyai anak nanti sama ya. Jadi itu dianggap kaburot kalimatan. Jadi dosa yang amat buruk yang dikatakan oleh orang-orang itu gitu ya. Ya. Jadi sehingga nanti orang tidak bersilat lidah ya. Oh itu kan hanya tidak boleh mengatakan Allah melahirkan. Tapi boleh dong mengatakan Allah punya misalkan atau Allah memiliki misalkan atau Allah menjadikan. Nah itu dinyatakan semuanya dinyatakan haram ya berkata begitu. Ya. Apakah memiliki atau mempunyai atau melahirkan dan seterusnya. Karena kata-kata tadi semua diadopsi oleh Al-Quran ya. Ya, sampai di ayat 15 ya. Jadi pekan depan insya Allah kita masuk di ayat 16 sampai 20. Ya, kita sekarang masuk ke Jarul Ismi ya. Ya, kemarin nomor 1 dan 3 kita jadikan untuk PR ya, untuk mengingatkan kita terkait dengan topik Jarul Ismi. Jar isim ini ya insya Allah kita sudah paham terkait dengan huruf-huruf jar ya, yang ada dalam kaidah itu yang kemarin kita tambahkan dengan K ya, yang artinya seperti karena di bagian ini ada 7 ya, jadi nanti bi ala fi'ila min anlika di situ ada 8 huruf ya. Nah contoh-contoh di sini kita mendapati sesuai dengan kaidah yang ada di sini disebut 7, contohnya masing-masing 2 jadi semua ada 14 ya. Ya. Nah, contoh 1, 2 ini pakai min ya. Nazal matul minas sama yang kemarin kita sudah irobkan ya. Dan untuk kata nazala tadi tetap pakai fi'il madhi mabni gitu ya. Ya, atau kalau tidak pakai mabni fi'il madhi saja juga sudah boleh, dipersilahkan. Nah, nomor 2 ya'ti samaku minal bahri. Ya, ikan datang dari laut. Ya'ti ya. Nah, ya'ti ini fi'il apa ya'ti? Ya'ti fi'il mudhari. Ya'ti fi'il mudhari. Ya, jadi ya'ti samaku minal bahri. Ya, yang ketiga dan keempat ini sama-sama ilah. Sa'al jaishu ilal maidan ya. Ya, jadi tentara berjalan menuju lapangan. Sarot al-masyatu ilal haqli. Nah, sarot ini juga berjalan ya. Al-masyatu orang yang berjalan atau pejalan kaki ya, ilal haqli ke kebun ya. Nah, di sini menggunakan ilah nomor 3 dan 4 ya. Ya, berikutnya 5 dan 6 ini pakai an ya. An bisa diartikan tentang, bisa juga dari ya. Atau terkait an itu ya. Nah, kalau di sini nanti lebih diartikan dari. Kalau dari kata yang digunakan dalam kalimat di nomor 5 ini ya. Yanzil jundiyu anil hisan. Ya, tentara turun dari kuda. Nah, ini lebih diartikan dari ya. Ya. Nah, kalau yadhabul khaufu anit tifli
Ya, jadi rasa takut hilang dari seorang anak. Ya. Ya, jadi ini kalau kita meskipun kata-katanya dari, tapi pemahaman dalam bahasa kita juga berbeda ya antara kelompok 1 dengan kelompok yang sekarang yang 5 ya. Nomor 1 dengan 5 berbeda di situ, nomor 1 dengan nomor 6 berbeda meskipun ada kata-kata dari. Ya, jadi nomor 6 ini kita tidak mungkin pakai min ya. Ya, yadzabul khaufu anitifli. Ya, berikutnya 7 dan 8 ini mewakili ala, ya, yadful khosyabu alal ma, dan yang ke-8 yaskutut samaru alal ardi. Nah, di sini menggunakan ala ya. Yaskutut samaru, buah jatuh alal ardi, di atas bumi atau di atas tanah ya. Ya. Di 9 10 menggunakan fi, ya, ini ada yambahul kalbu fil bustan, ada dakhalal mujrimu fi sijni. Ya, jadi dakhal mujrim, seorang kriminal itu masuk ke dalam penjara, ya pakai fi ya. Oh ya, ini fi-nya nanti ditambahkan titik 2 ya. Kalau di buku saya belum ada titiknya. Ya, jadi nanti buku yang belum fi-nya belum ada titik 2-nya ditambahkan titik 2. Ya, karena nanti kalau tidak ada harokat itu akan dibaca fa gitu ya. Seperti ila dan ilayya nanti bedanya di titik ya. Jadi kalau tidak ada titik berarti ila gitu ya. Kalau ada titik kita baca ilayya. Ya. Ya, jadi nomor 9 dan 10 ini V-nya silahkan diberikan titik pada V. Jadi 11 pakai ya 12. gitu. Oh ya, jadi Pakai V ya gitu. betul. Jadi V itu pakai ya. Ya, jadi V. Dikasih titik pada ya-nya di situ V ya. Oh, itu pakai tasid nggak di atasnya? Pakai Oh, ini tidak nggak? usah. Jadi V Tidak saja usah. ya. Tapi ada ya-nya. Oh ya, tapi ada ya-nya. Jadi semua huruf V yang artinya di dalam harfu jar itu dia punya ya ya. Ya, itu kalau dalam tes itu menjebak mahasiswa itu gampang banget ya. Jadi kayak Livia itu menjebak mahasiswa tes di situ dijebak dengan ini pakai titik dan tidak ya. Jadi ada VV di situ ternyata banyak yang nggak ngasih titik. Nah, jadi kalau salah itu satu baris disalin semuanya, salah coret, salah satu nomor gitu ya. Kalau ada 10 nomor yang ada V-nya, oh sudah salah 10 gitu. Ya. Ya, jadi V tadi terkait penulisannya V pakai titik. Berikutnya 11 12 Kalau pakai B. ala nggak pakai titik ya Pak Oh, Ustadz kalau ya? ala nggak pakai titik. Nanti kalau ada titiknya dibaca Ali. Oh ya. Ya, jadi kalau Ya, nggak ya. ada titik dibaca ala. Kalau ada titik 2 dibaca Ali. Jadi bedanya di situ. Ya, makanya tegaskan di situ terkait dengan titik dan tidak ya. Jadi Ali kan nama orangnya, ala di atas gitu ya. Jadi kalau Ali ismun gitu ya. Jadi kalau ada titik pasti dibaca Aliyun, tapi kalau tidak ada titik dibaca ala di atas. Ya, nomor 11 dan 12 itu pakai B, ya. Nomor 11-nya bisikin, nomor 12-nya bisuyuf ya. Dengan pisau, 11-nya 12-nya bisuyuf dengan pedang-pedang. Ya. Ya, jadi 11-nya kosyartul fakihata bisikin, saya mengupas buah dengan pisau ya. Kalau yang 12-nya ya takotalul junudu bisuyuf ya. Ya, jadi tentara-tentara itu berperang dengan menggunakan pedang-pedang. Ya. Nah, 13 14 ini mewakili li ya. Al jaizatul sabiq ya. Jadi piala atau trofi piala itu untuk yang menang ya. Ishtara itu kuflan lil khizanah ya. Aku membeli gembok untuk almari ya. Ini lemarinya orang dulu ya kayak gembok ya. Ya. Ya, ishtara itu kuflan itu gembok ya. Saya membeli gembok lil khizanah. Ya, ini nanti PR-nya yang kita pakai bukan di tambahan 1, tapi tambahan 2 ya. Jadi silakan lihat tambahan 2. Tambahan 2 itu ada 10 nomor 1 sampai 10. Nah, jadi tugas kita di tambahan 2 perintahnya admin kulla jumlatin, sempurnakan setiap kalimat minal jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut biwad'i harfi jarrin dengan meletakkan huruf jar ya. Mula imin fil makanil khali ya. Jadi yang disesuaikan di tempat-tempat yang kosong ya. Jadi huruf jarnya nanti silakan disesuaikan. Nah, nanti penggunaannya boleh lihat di amtilah ya, di contoh-contoh tadi ya. Ya, kalau untuk huruf-huruf yang lainnya itu aman insya Allah. Kita bisa membedakan. Nanti yang paling kita
perhatikan adalah antara an di situ ya, penggunaan an ya. Ya, nah an-nya nanti boleh lihat lagi di contoh-contoh di situ penggunaan an di situ ya. Ya. Jadi artinya sama-sama dari, kita ingat an bisa diartikan juga tentangnya. Jadi awalnya tentang artinya. Tentangnya. Jadi misalkan atakallamu anil maudhu, saya bicara tentang judul misalkan ya, anil, nah di situ an. Ya, ini ada 10 nomor, nanti kita tinggal meletakkan harfu jar yang sesuai di situ ya. Ya, PR-nya jadi nomor. PR-nya itu tambahin 2, 1 sampai 10. Ya. Jadi Bebas meletakkan i'rab ya, harfu Pak. jar ya. Bebas i'rab. Oh Bebas ya, itu jadi tidak ada i'rab ya. Pak. Ya, tinggal kita letakkan harfu jar di situ yang cocok yang mana dengan kalimatnya. Ya. Bebas, euy. Ada PR Pak. Pak Ya. Ustadz, Ya. itu yang nomor ini untuk yang amsilah. Nomor 5 dengan 6 kan tadi katanya kalau an itu ada kata tentangnya ya Pak Ustadz ya. Ya. Tentang. Jadi nggak ada tentara turun dari kuda. Itu nggak ada Ya. tentang. Rasa Oh takut ya. itu hilang. Oh ya, jadi an itu bisa dari, bisa tentang. Jadi makna aslinya itu tentang. Awalnya tentang ya. Ya, tapi dia juga bisa artian dari. Cuma darinya itu berbeda dengan dari yang pakai min ya. 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 Ternyata habis. Satu lagi Pak Ustadz, itu ya di contoh di amsilat kan ada ini bisik nomor 11 misalnya. Bisik kina. Nabinya kan ada alifnya. Nah, itu alifnya yang untuk ini ya, untuk ismun yang di depannya gitu ya Pak Ustadz ya. Oh ya, Tapi jadi cara menulisnya begitu. Iya betul. Jadi bisikin ini alifnya yang ada di bi itu miliknya asikin. Tapi dia digabung dengan bi-nya ya. Jadi caranya seperti itu memang. Kalau di nomor 12 juga sama bisuyuf. Asuyuf itu awalnya ada alif lam asuyuf ya. Karena pakai bi jadi bi-nya itu nempel di alifnya. Ya. Oh ya. Nanti kalau sama misalnya dengan lil. Ya. Sama dengan lil yang nomor 13 ya. Lisaiki ya. Kalau lisaiki dia langsung gabung. Ya. Ya. Kalau lisaiki langsung gabung ya. Ya. Jadi kalau lisaiki dia sudah tidak tanpa alifnya karena sudah ada li sebelumnya, alifnya hilang ya. Ya. Alifnya tidak tampak. Kalau untuk li dia alifnya hilang. Langsung enggak, jadi li-nya gabung dengan lamnya langsung ya. Ya. Jadi itu penulisan tapi kan adanya dua gini Pak Ustadz ya. Li itu bukannya lam sama alif tuh Pak Ustadz sebetulnya itu. Oh ya, tapi kalau untuk yang li ketika dipakai untuk baik al syamsiyah seperti lisabiki atau lil khizanati al qamariyah ini alifnya hilang. Ya. Ya. Jadi li kalau kita bertemu dengan isim yang pakai alif lam ya, nanti dalam penulisan alifnya hilang. Tapi kalau kita menemukan isim dengan bi, nanti alifnya tidak hilang, tapi alifnya bahkan nempel di ba-nya, di bi-nya ya. Ya. Ya, jadi penulisannya di situ yang agak sedikit aneh ya. Kalau yang lainnya biasa ya. Jadi min, ila, an biasa ya, ala, fi biasa. Nah, yang aneh ini bi, sali gitu ya. Jadi kalau nulis bi seperti itu, jadi bi kalau bertemu dengan alif lam maka alifnya nempel pada bi-nya. Tapi kalau li bertemu dengan alif lam, alifnya hilang. Jadi li-nya langsung nempel di lamnya di situ ya. Ya. Ya, jadi agar tidak terbalik, nanti kalau terbalik jadi salah ya. Kita nulis li ternyata dikasih alif di situ ya. Nah, itu nanti jadi salah. Jadi kalau li bahkan alifnya menghilangkan alif langsung masuk di lamnya. Tapi kalau bi alifnya nempel di ba-nya. Ya. Jadi tidak li gitu li terus alif lam alif lam asabiki gitu enggak begitu ya Pak Ustadz jadi ya. alifnya jadi hilang. Ya. Gimana bacaannya Bu kalau kayak gitu? Jadi semua, pokoknya semua li bertemu dengan isim
isim yang punya Hilang alif lam alifnya. ya, maka alifnya hilang. Tapi kalau bi bertemu dengan alif lam, nanti alifnya nempel pada ba-nya. Ya, ini insya Allah jadi PR kita ditambahin 2, itu kita memenuhi yang kosong ini dengan huruf jar. Nanti silakan dipilih sesuai dengan yang cocok dengan kalimatnya ya. Ya, hakata insya Allah. Ila liqa fi ismil qadim. Kita sampai ketemu di pekan depan. Nah, tatimbil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Masmar. Terima kasih semuanya.